Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Iklan marjan ini udah kayak alarm otomatis pertanda masuknya bulan puasa dan juga saat mendekati lebaran. Kira-kira nih guys, apa sih yang bikin kalian betah banget nontonin iklan ini sampai selesai? Apakah karena setiap konsep dari iklannya ini selalu mengusung tema kebudayaan Indonesia maupun dongeng dan juga alam? Atau kalian ini sebenarnya takjub karena CGI-nya yang sangat wow, ya nggak sih guys? Nah, ngomongin soal iklan marjan, kali ini aku bakalan ungkap siapa sih sebenarnya pemilik dari branding marjan ini. Oke, jangan di skip videonya dan tonton sampai selesai ya. Sirup marjan didirikan oleh PT Sumba Indah yang berdiri sejak tahun 1975 dengan pemiliknya bernama Muhammad Saleh Kurnia, dan dia ini juga salah satu pemilik dari PT Hero Supermarket. Ya guys, Hero Supermarket. Oke, sebelum kita bahas nih lebih detail bagaimana sirup marjan ini bisa sampai diakuisisi oleh PT Lesel Food, sebelumnya aku mau ajak kalian nih buat mengenal sosok Muhammad Saleh Kurnia. Muhammad Saleh Kurnia lahir pada 1 Desember 1934 di Sukabumi, Jawa Barat. Beliau adalah anak dari seorang pengusaha kelontong yang menjual barang-barang pecah belah sekaligus pakaian jadi. Singkat cerita nih ya, toko kelontong milik orang tuanya Saleh Kurnia ini dulunya tuh sempat dibakar oleh para tentara Jepang sesaat Indonesia ini belum merdeka. Karena akibat itu, akhirnya Saleh Kurnia dan keluarganya ini pindah ke Jakarta. Dan mereka memulai merintis lagi tuh usahanya dengan menjual makanan dan minuman di pinggiran gang kecil gitu. Nah, dari sini otomatis Saleh Kurnia kecil membantu bisnis orang tuanya bersama kakak kandungnya dan sekaligus belajar bagaimana caranya berdagang. Lalu pada tahun 1950, Saleh Kurnia dan juga kakak kandungnya mencoba membangun sebuah CV yang diberi nama CV Hero. Dengan modal kerja keras sekaligus uang tabungan yang dia kumpulkan selama membantu orang tuanya, usahanya ini pun akhirnya bisa berkembang. Dan setelah dia mendapatkan pengalaman selama lebih dari 20 tahun, dia pun mulai mengimpor barang kecil-kecilan. Lalu dia berhasil merubah yang tadinya CV menjadi PT. Dan PT itu diberi nama PT Hero Supermarket yang berdiri di tahun 1973. Dan sekarang perusahaannya ini punya 8 cabang di Jakarta. FYI, supermarket pertamanya ini ada di Kebayoran Baru. Oke, sekarang kita lanjut tentang sejarah PT Sumba Indah. Nah, setelah dia sukses dengan membangun PT Hero Supermarketnya, di tahun 1975 dia membangun PT Sumba Indah yang memproduksi makanan dan juga minuman. Gak hanya memproduksi makanan dan minuman, PT Sumba Indah ini mencoba memulai kerjasamanya dengan PT Nutrisia untuk memproduksi susu. Tapi sayang, kerjasama ini akhirnya gagal. Lalu, akhirnya PT Sumba Indah pun melakukan tekan kerjasamanya dengan perusahaan Denmark bernama Co&Pro Foods Company. Dari sini nih, PT Sumba Indah akhirnya mulai memproduksi minuman sari buahnya dengan merek pertama bernama Sunquick. Dan produksi ini pun pertama kali dijalankan di tahun 1978. Nah, karena produk Sunquick ini sangat laris di pasaran, akhirnya PT Sumba Indah pun membuat sirup pertamanya dengan nama Marjan. Oh ya guys, selain Marjan, PT Sumba Indah juga memproduksi sosis Farmhouse. Setelah sukses dengan sirup Marjan dan juga sosis Farmhouse-nya, PT Sumba Indah pun mendaftarkan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Namun sayangnya, setahun setelahnya di tahun 1992, tepatnya di bulan Mei, Saleh Kurnia ini akhirnya menutup usia akibat kanker yang diderita. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih guys, terus perusahaannya gimana dong setelah Saleh Kurnia wafat? Apakah masih tetap diteruskan atau produksi marjan ini berhenti? Enggak guys, jadi setelah wafatnya Saleh Kurnia, perusahaan ini pun dipegang oleh putranya yang bernama Ipung Kurnia. Dari sini, Ipung meneruskan perusahaan milik ayahnya hingga sampai bertahan di tahun 1998. Kenapa?
Karena di tahun itu, perusahaan ini pun mengalami pailit bertepatan dengan era krisis moneter. Sampai akhirnya Ipung Kurnia ini pun menjual perusahaannya kepada Beni Cokro Saputro. Di tahun 1999, sejak kepemilikan PT Sube ini berpindah tangan, The Cokro Family pun mulai mencoba peruntungan bisnisnya dengan memproduksi olahan jagung. Loh, kok jadi memproduksi jagung sih? Terus nasib sirup marjannya gimana dong? Apakah diberhentiin gitu aja? Sedangkan sirup marjan ini tuh udah dianggap kayak jantungnya perusahaan Suba kan? Tenang guys, tenang. Sirup marjan itu masih tetap diproduksi, nyatanya masih ada sampai sekarang kan? Jadi gini, saat Beni Cokro ini mulai mencoba untuk mengolah olahan jagung, sirup marjannya ini pun akhirnya diberikan kepada PT Lesal Food Indonesia. Jadi dia udah nggak ngolah sirup marjan lagi atau memproduksi, tapi yang memproduksinya itu sekarang adalah PT Lesal Food Indonesia, dan Beni tetap memproduksi olahan jagungnya gitu. Nah, akuisisi produk marjan oleh PT Lesal Food Indonesia ini terjadi di tahun 2002. Meskipun sirup marjan ini sudah diakuisisi oleh PT Lesal Food, tapi Lesal Food tetap menjaga konsep awalnya setiap tahunnya dengan mengangkat tema Indonesia namun dibalut CGI layaknya MCU. Jadi kalau kalian sadar nih ya, sejak tahun 2010-an ke atas, iklan marjan itu setiap tahunnya selalu bikin kita takjub. Nah, pasti dari kalian ada yang tanya nih, terus gimana dong kabar dari PT Sumba Indah yang identik dengan image marjan lalu berubah menjadi produksi jagung? Apakah sampai sekarang PT Sumba Indah itu masih memproduksi olahan jagungnya? Ternyata enggak guys, karena perusahaan ini pun akhirnya gagal dalam mengolah sekaligus menjual produk jagungnya di obligasi wajib konversi, dan mereka pun didenda senilai 918 miliar rupiah. Nggak cuman itu, di tahun 2007 pun perusahaan ini pernah digugat oleh Banji Agribisnis senilai 117.000 US dollar karena nggak bisa bayar uang muka pemesanan jagung dari Argentina. Dan di tahun yang sama juga perusahaan ini pun akhirnya benar-benar pailit. Dan di tahun 2020 Beni Cokro ini pun ditahan karena kasus korupsinya. Jadi gitu guys. Nah, jadi sekarang kalian udah paham ya kenapa marjan ini bisa diakuisisi oleh PT Lesal Food. Jadi gitulah guys ceritanya. Sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan perusahaan besar ini. Alangkah baiknya dalam berbisnis itu kita selalu bersikap tenang dan tidak menggebu-gebu. Intinya jangan terlalu cepat mengambil keputusan, tapi pikirkan dulu matang-matang biar tidak menyesal nantinya. Dan juga selalu utamakan pelayanan dan juga menjaga kualitas produk, biar perusahaan yang kita jalankan itu bisa terus berjalan dengan lancar. Dan satu hal nih yang paling penting dalam berbisnis, yaitu selalu lakukan inovasi-inovasi baru biar konsumen ini juga nggak bosen gitu ya. Semangat dalam berbisnis, semangat dalam menjalani bisnis kalian. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Klik like-nya jika kalian suka, follow akun Instagramku di bawah, komen dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Take care, see you, sukses selalu, dan bye-bye.